Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Juniarti. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu dan mengajar di SMP Negeri 56 Bengkulu Utara. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk video kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan tentang bagaimana mengawetkan suatu makhluk hidup. Jadi dalam dunia biologi tentunya banyak sekali teknik pengawetan, dan di sini saya memilih pengawetan herbarium kering. Bagaimana cara membuat pengawetan tumbuhan paku menggunakan teknik herbarium kering? Saya memilih paku-pakuan karena menurut saya tumbuhan ini sering kita temukan di sekitar kita. Baik viewers, langkah-langkah yang pertama adalah tentunya pengumpulan spesimen. Jadi kita cari terlebih dahulu spesimen yang akan kita awetkan. Di sini saya memilih paku-pakuan, ya. Kita usahakan mencari yang utuh dari daun, batang hingga ke akar dan bersihkan dari tanah. Kemudian yang kedua adalah semprotkan alkohol 70%. Di sini saya sudah menyiapkan alkohol 70% dan sudah saya pindahkan ke sini. Cukup menggunakan wadah yang sudah tidak dipakai untuk penyemprotannya. Ini berguna untuk membunuh mikroorganisme pembusukan pada makhluk hidup seperti bakteri atau jamur, sehingga pengawetan ini akan lebih awet lagi nantinya. Jadi kita semprotkan. Saya taruh di sini. Kita semprotkan. Baik, setelah kita semprotkan, yang ketiga adalah teknik pengeringan. Nah, di sini kita biarkan mengering, spesimennya mengering untuk dalam beberapa hari ataupun bahkan seminggu. Caranya adalah yang pertama, kita siapkan kertas yang mudah menyerap air, baik itu kertas koran maupun kertas lainnya. Karena saya tidak memiliki kertas koran, oleh karena itu bisa menggunakan kertas HVS, ya. Caranya kita letakkan kertas HVS-nya terlebih dahulu, kemudian letakkan tanaman pakunya di atas kertas HVS, kemudian kita timpa lagi dengan kertas ini. Bisa menggunakan kertas bekas, dan setelah itu kita tumpuk atau kita timpa dengan buku yang tebal. Jika tidak ada buku tebal, buku tipis pun tidak apa-apa, tapi pastikan bukunya tidak hanya satu buku saja, tapi yang banyak. Baik, setelah dalam keadaan seperti ini, kita diamkan dalam beberapa hari atau mungkin seminggu, bahkan seminggu lebih, ya, hingga spesimennya mengering. Baik, saya memiliki salah satu contoh yang sudah saya keringkan. Baik, ini adalah salah satu contoh spesimen yang sudah saya keringkan, yang di sini ukurannya cukup panjang, ya Bapak Ibu. Memang berbeda dengan yang saya contohkan tadi. Baik, setelah dapat yang kering seperti ini, langkah apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang selanjutnya adalah penyusunan dan pelabelan. Jadi, yang sudah kita keringkan tadi, kita siapkan karton putih, ya, karton putih ini. Kemudian kita tempel sesuai dengan yang kita inginkan. Agar dia bisa menempel dengan baik seperti ini, bisa menggunakan lem isolasi, ya. Kita tambahkan lem biar dia menempel. Nah, setelah itu kita berikan informasi seperti nama ilmiah, kemudian nama lokasinya, kemudian lokasi dan tanggal penemuannya, kemudian nama pemukul, jenis tanah, ya, jenis tanah atau karakteristik lingkungan untuk tumbuhan paku. Di sini juga saya menambahkan detail klasifikasinya. Baik, setelah sudah disusun dan diberi label, ya, ini daun, batang, lihat ada sporanya, ini terlihat sporanya, ya, untuk paku yang jenis ini. Kemudian akar. Selanjutnya adalah penyimpanan. Kita harus menyimpan di tempat yang kering dan jauh dari serangga.
Baik Bapak Ibu, manfaat dari herbarium kering ini yang pertama sebagai bahan ajar ya, tentunya sebagai alat bantu pembelajaran tentang taksonomi dan morfologi tumbuhan. Kemudian yang kedua, sebagai penelitian, dia bisa menjadi sumber data untuk penelitian tentang keanekaragaman tumbuhan. Dan kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai identifikasi yang bermakna sebagai identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.